Halo para sobat ngupil, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Ngulik Film. Well, Mimin senang sekali akhirnya bisa melanjutkan cerita dari serial TV Korea, The Miracle We Met. Tapi sekali lagi, Mimin mau berterima kasih kepada para viewers yang sudah meluangkan waktu untuk mengunjungi dan menonton video-video dari channel Ngulik Film. Dan tentunya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, and share agar channel ini dapat berkembang. So, langsung saja kita bahas kelanjutan film The Miracle We Met episode 5. Di episode sebelumnya, dijelaskan bahwa Hyun-chul menemui Nona Kwak dan bertanya tentang pinjaman bermasalah itu. Yang mana dijawab dengan santainya oleh Nona Kwak bahwa Hyun-chul sendirilah yang melakukan hal itu. Mendengar hal ini, Hyun-chul sangat syok. Ia tak mengira bahwa tubuh yang ia tempati ini adalah pelaku pemalsuan pinjaman Hyun-chul Koki. Kemudian HP Hyun-chul berdering. Yejin lah yang menelponnya karena wanita ini khawatir Kang Ho belum menghubunginya sampai saat ini. Hyun-chul yang masih dalam keadaan kacau memarahi Yejin dan menyuruhnya untuk mengurusnya sendiri. Di saat yang sama, Yeonhwa bercerita pada anaknya Jisoo bahwa pria yang dicari-cari detektif Park kembali mendatanginya di minimarket. Hal ini membuat dirinya panik dan entah mengapa ia ingin sekali bergantung pada teman suaminya itu. Sementara itu, Dakpul yang sekarang menjadi mata-mata bertemu dan melaporkan kegiatan Hyun-chul pada ibunda Hyun-chul. Dakpul pun bilang padanya bahwa Hyun-chul kembali mendatangi rumah di Bongson-dong dan mengakui bahwa ia hidup dengan wanita yang tinggal di sana. Ibu Hyun-chul pun terkejut. Dia penasaran apakah wanita itu cantik dan apakah itu berarti Hyun-chul punya dua istri. Dakpul pun menyebut wanita itu tidak jelek, tapi mungkin lebih tepatnya wanita seksi tapi ala-ala Daeso. Well, ibunda Hyun-chul yang terlanjur penasaran dengan wanita itu meminta Dakpul untuk membawanya ke tempat itu. Sesampainya di rumah Yeonhwa, Dakpul pun berusaha mengintip ke dalam rumah. Karena ia tak tahu nama dari penghuni rumah itu, ia pun bingung bagaimana memanggil Yeonhwa keluar. Tetapi tiba-tiba saja, ayah Hyun-chul datang dan mengenali Dakpul. Layaknya Bruce Lee, ayah Hyun-chul menghajar dan mengejar Dakpul yang berlari tunggang langgang. Sementara itu, dari jauh ibu Hyun-chul mengamati kejadian ini. Bukannya iba atau menolong Dakpul, ia malah terkesan dengan stamina sang pria tua. Kemudian scene kembali berpindah ke Hyun-chul yang tiba-tiba saja ditelepon oleh wanita bernama Jessica. Wanita ini berkata bahwa hari ini adalah jadwal sang kepala bank bersamanya. Karena penasaran, Hyun-chul pun menemui wanita itu. Ternyata wanita itu adalah instruktur olahraga. Dan lagi-lagi, wanita itu juga pernah tidur dengan si kepala bank. Hyun-chul pun menjadi semakin kesal sehingga ia berolahraga sampai larut malam. Ia merasa kepala bank ini sangatlah brengsek semasa hidupnya. Tambahan, ia sekarang harus berada di tubuh pria itu dan menanggung semua akibat perbuatan si kepala bank. Di lokasi yang berbeda, Kang Ho yang sedang bersepeda dengan teman-temannya dikejutkan oleh mobil yang melaju kencang dari arah yang berlawanan. Ketika mobil itu sudah hampir menabrak mereka semua, tiba-tiba saja muncul Atu di antara mereka. Lalu, layaknya adegan slow motion di film Matrix, mobil itu berhenti mendadak yang menyebabkan pantat dari mobil pick-up tersebut menungging. Atau juga berkata bahwa 300 meter ke depan akan ada gereja dan mereka bisa beristirahat di sana. Kang Ho dan teman-temannya tentu sangat terkejut dengan kejadian yang barusan mereka alami. Di rumah, ayah Hyun-chul bercerita tentang orang yang kerap kali mondar-mandir depan rumah mereka, sehingga Jisoo mengusulkan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Mendengar itu, Yeonhwa langsung melarang, karena ia menduga bahwa pria yang dimaksud sang kakek adalah sosok pria yang sama dengan pria yang menemuinya.
menemui Jisoo dan juga pria yang memberi mereka uang. Dan seketika itu, Yeonhwa begitu merindukan suaminya. Sementara itu, Hyunchul yang sudah pulang ke apartemen tertidur di sofa karena kelelahan. Lalu Yejin muncul. Ia terdiam sambil memandangi suaminya, lalu kembali mencoba menelpon Kang Ho. Hari pun berganti. Dengan perasaan enggan, Hyunchul berpakaian, bersiap untuk pergi kerja. Tetapi, Hyunchul yang masih terus merasa kesal, melempar semua pakaian-pakaian miliknya ke lantai. Tiba-tiba, Yejin muncul dengan raut wajah kesal dan langsung ngomel-ngomel panjang lebar pada Hyunchul. Ia bertanya, mengapa dirinya sama sekali tidak mengkhawatirkan Kang Ho. Yejin juga menambahkan bahwa ia kira Hyunchul telah berubah menjadi lebih baik sehingga ia ingin berdiskusi dengannya. Tak disangka-sangka, Hyunchul berteriak menyuruh Yejin berhenti berbicara. Dengan penuh emosi, Hyunchul mengatakan bahwa suami dari wanita ini sangat jahat dan ia begini karena ulah suaminya juga. Hyunchul juga berteriak pada Yejin bahwa bukan hanya putranya saja yang lagi puber, putrinya pun juga. Tambahan, ia saat ini bersedih karena kehilangan ayahnya. Hyunchul sudah tidak tahan dengan semua ini. Ingin rasanya ia membunuh tubuh yang ia huni saat ini. Tetapi, ia tidak bisa melakukannya. Ia harus bertahan demi keluarganya, bukan demi wanita di hadapannya sekarang. Tetapi beberapa saat kemudian, Hyunchul tersadar bahwa semua adegan tadi hanyalah imajinasinya saja. Lalu, dengan pelan Hyunchul mengatakan pada Yejin bahwa ia memerlukan sedikit waktu untuk menata pikirannya. Yejin pun akhirnya tidak tahu harus berkata apa. Di kantor, Hyunchul menyuruh semua orang berkumpul dan meminta tiap orang menuliskan komentar dan evaluasi jujur tentang dirinya. Ia ingin mengetahui manusia seperti apa kepala bank ini semasa hidupnya dulu. Setelah menerima tumpukan kertas berisi komentar dari karyawannya, Hyunchul pun membacanya satu persatu dan semuanya berisi komentar negatif tentang dirinya. Sampai-sampai ada satu lembar foto yang menunjukkan kaki lebam bekas kekerasan yang dilakukan oleh kepala bank Hyunchul. Kemudian, Hyunchul dengan polosnya bertanya pada asisten H tentang foto kaki siapakah itu yang membuat asisten H panik. Karena sebenarnya itu foto kaki dia. Di antara komentar itu juga ada yang menyebutkan bahwa memiliki bos yang terlalu lurus sungguh sangat menyebalkan. Mungkin yang dimaksud lurus di sini adalah tidak pernah menerima suap atau sejenisnya ya guys. Selanjutnya ditampilkan Hyunchul yang pergi menemui Yeonhwa. Dalam pertemuan tersebut, Hyunchul beralasan bahwa tempo hari ia muncul tiba-tiba di depan rumah Yeonhwa dan membuat keributan kecil dikarenakan ia kabur dari rumah sakit, padahal masih dalam masa pengobatan. Selain itu, dalam percakapan tersebut, Hyunchul juga seringkali kelepasan berucap sehingga Yeonhwa heran dan bingung mengapa orang ini mengetahui rahasia-rahasia yang hanya dia dan suaminya yang tahu. Di akhir perbincangan, Hyunchul bertanya pada Yeonhwa tentang apakah dia merindukan suaminya. Dan Yeonhwa pun mengiyakannya. Secara spontan, Hyunchul pun mengatakan bahwa ia sangat merindukan wanita ini. Seketika itu juga, Hyunchul tersadar dan segera meralat ucapannya. Yeonhwa berusaha mengerti karena ia mengira pria ini belum sembuh dari penyakitnya. Setelahnya kembali ke kantor, telepon Hyunchul berdering. Ternyata, wali kelas Kang Ho menelponnya karena mereka tidak bisa menghubungi ibu dari Kang Ho. Mereka mengabarkan bahwa Kang Ho dipukul seorang temannya dan sedikit terluka. Pihak sekolah sendiri berencana mempertemukan orang tua dari kedua belah pihak. Hyunchul yang tadinya enggan untuk mengurusi hal itu, setelah mendengar anak yang memukul Kang Ho bernama Jisoo, ia langsung bergegas menuju sekolah mereka. Sesampainya di sekolah, Kang Ho, Jisoo, Hyunchul, Yejin, dan Yeonhwa dipertemukan. Sesaat Yeonhwa kaget karena anak yang dipukul oleh Jisoo ternyata anak dari Hyunchul.
Lalu di depan semuanya, Jisoo beralasan bahwa ia memukul Kang Ho karena Kang Ho menyebut dirinya jelek. Kang Ho pun berujar ia berbuat itu karena Jisoo seringkali menatapnya dengan tatapan sinis. Secara refleks, Hyun Chul malah memarahi Kang Ho dan membela Jisoo. Hyun Chul bilang bahwa Jisoo paling tidak suka dikatai jelek dan lebih baik mengatai dia bodoh atau yang lain karena ia tidak akan marah. Hyun Chul juga menambahkan bahwa Jisoo menatapnya seperti itu karena sebenarnya penglihatan Jisoo agak kabur. Hyun Chul pun minta maaf pada ibu Jisoo. Dalam hati, Yejin merasa kelakuan suaminya agak aneh dengan malah membela Jisoo, bukan membela anaknya Kang Ho. Meskipun demikian, Yejin tetap berusaha menjadi istri yang baik dengan tidak menentang suaminya, dan akhirnya ia pun ikut minta maaf pada Yeonhwa dan Jisoo. Di luar sekolah, mereka saling berpamitan dan Jisoo mengucapkan terima kasih pada pria yang dianggapnya sangat baik itu. Hyun Chul memeluk Jisoo yang menangis dan terlihat begitu menyayangi Jisoo. Yejin yang melihat adegan ini kembali terheran-heran dan sedikit naik pitam. Tetapi ia tetap menahan dirinya. Kemudian, scene kembali berpindah ke ibu Hyun Chul yang kembali menerima laporan dari Dakpul bahwa anaknya kembali menemui wanita Daeseo itu. Hal ini membuatnya semakin penasaran dan memutuskan untuk menemuinya sendiri. Namun, ketika Yeonhwa sudah di hadapannya, tiba-tiba saja ibu Hyun Chul menari-nari seperti orang gila. Tentu saja hal itu membuat Yeonhwa takut dan kembali masuk rumah. Ternyata ini adalah ulah Ato yang tidak ingin mereka bertemu dan membuat masalah semakin rumit. Kemudian mau berujar bahwa bukan seperti itu caranya. Ada cara yang lebih cepat dan efektif. Lalu nih di saat yang sama, Yejin tidak bisa pulang memakai mobil karena entah mengapa pintu mobilnya tidak bisa dibuka. Di sisi yang lain, Gam Sumo yang ternyata adalah CEO supermarket Yejin bekerja juga terpaksa pulang karena komputernya rusak. Di tengah jalan, tiba-tiba hujan turun dan Yejin yang tidak membawa payung pun kebingungan. Lalu muncullah Gam Sumo yang segera memayungi Yejin. Aduh, so sweetnya. Ternyata nih semua ini adalah settingan dari Mao. Ia berpendapat cara terbaik menyelesaikan masalah ini adalah membuat Yejin tertarik pada pria itu sehingga ia dapat cepat berpisah dengan Hyun Chul. Sesampainya di rumah, Yejin yang dalam keadaan basah kuyup masuk ke ruangan Hyun Chul dan menemukan sebuah dompet yang tak dikenalinya. Ketika ia hendak membuka dompet itu, Hyun Chul pulang sehingga Yejin mengurungkan niatnya dan cepat-cepat pergi dari ruangan itu. Yejin dan Hyun Chul berpapasan kembali dan Hyun Chul kembali menatap Yejin dengan pandangan aneh itu. Kecanggungan dan perasaan campur aduk di hati masing-masing sangat terlihat jelas di adegan ini. Di akhir scene, Hyun Chul yang tak sengaja tertidur dikejutkan dengan kemunculan kepala Bang Hyun Chul di hadapannya dan berkata, 날 모욕하지 마. 난 그런 사람이 아니야. Kemudian Hyun Chul terbangun dan film pun bersambung. Well, inilah akhir dari episode 5. Bagaimana Sobat Ngupil? Makin seru bukan? So, tetap setia pantengin channel Ngulik Film dan nantikan video selanjutnya dari kisah ini. Bye-bye!